Surat Al-Baqarah 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri watansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan bil birri, kebaikan, watansawna anfusakum, kamu lupain diri, nyuruh kebaikan kepada orang tapi dirinya sendiri nggak berbuat kebaikan. Sedangkan nanti di hari kiamat kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri, gitu kata Allah. Wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah alam bismillah. Wa fil hadisi, di dalam suatu hadis disebutkan annahu, bahwasanya hu itu di sini maksud adalah malaikat, yu'maru bil alimi ilan nar, diperintahkan, yu'maru diperintahkan bil alimi, untuk membawa orang yang alim ilan nar, ke neraka. Hadis Rasulullah SAW. Fatakhruju am'a'uhu, lalu dikeluarkan usus-ususnya, am'a'uhu, usus-ususnya, fayadaru biha, lalu berputar-putar dengan membawa ususnya itu, finnar, di dalam neraka. Ada apa ini orang alim, kenapa? Kama yadurul himaru birruha, sebagaimana yadurul himar, berputar-putarnya keledai, birruha, seperti memutari batu penggilingan. Fayatufu bihi ahlun nar, fayatufu, maka mengelilingi bihi, kepada orang alim itu yang diarak-arak neraka itu, ahlun nar, orang-orang ahli neraka itu mengelilingi. Fayaquluna lahu, lantas bertanya, ma baluka, apa permasalahanmu sampai kau seperti itu, wahai orang alim? Ahli neraka gitu, nanya gitu. Fayaqulu, lantas orang alim itu menjawab, inni kuntu amirum bil khair wala atihi, sesungguhnya diri saya dulu amirum bil khair, memberi perintah orang berbuat kebaikan, wala atihi, namun saya tidak melakukannya. Pokoknya hati-hati kalau menyuruh orang, kemudian kita wajib sudah melakukannya. Ketika kita nyuruh anak kita sholat, kita wajib kita sudah sholat. Nyuruh cucu suruh ngaji, kita pun harus ngaji, baca Quran. Nyuruh cucunya suruh baca Quran, kitanya nggak baca Quran. Hati-hati ini. Alim ini umum, orang yang sudah tahu, orang yang mengerti, memiliki pengetahuan. Sesungguhnya diri saya adalah orang yang memberi perintah untuk berbuat kebaikan, namun saya tidak melakukannya. Wa anha anisyari, dan saya melarang anisyari, keburukan, wa atihi, tapi saya melakukan keburukan itu. Ini di orang seperti ini itu dikeluarkan usus-ususnya, diputarin ususnya itu. Summa na'udzubillah. Allah alam biswab. Qultu,
Atas pengarang ini Imam Abdullah Al-Haddad berkata, wa hadzal alim, orang alim, alladzi yu'allimun nasa, yang mengajarkan orang lain, manusia, orang lain, wala ya'malu, dia nggak melakukan, khasirun, dia orang rugi, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Mengajarkan sama orang tapi dianya tidak beramal, khasir, rugi orang itu, kata beliau di pengarang kitab. Wa amruhu fi ghayatil khatari, dan urusannya itu fi ghayatil khatari, dalam puncak bahaya. Omdo lah bahasanya ya, ngomongnya bisa tapi ogah melakukan. Namun pengarang ini menyatakan walakinnahu ahsanu halan, itu dianggap oleh pengarang ini, orang tadi itu ahsanu halan, keadaannya masih lebih baik, minalladzi la ya'malu wa la yu'allimun nas, ketimbang orang alim la ya'malu, sudah tidak beramal, wa la yu'allimun nas, tidak juga mengajarkan pada orang lain. Ini sudah parah kalau begitu. Orang alim tahu ilmu, tidak beramal, pun tidak mengajarkan pada orang lain. Itu lebih rendah lagi, lebih bahaya lagi. Orang alim, banyak hati-hati orang alim, orang yang sudah tahu, sudah memiliki pengetahuan. Makanya kemudian sedikit praktekkan, amalkan. Kita tahu ilmu tahajud, lakukan tahajud. Kita tahu ilmu sholat duha, kerjakan sholat duha. Allah alam bisawab. Memerintah kebaikan tapi tidak melakukan, itu lebih baik, kata beliau ini, pengarang ini, ketimbang tidak beramal pun tidak menyuruh orang, tidak mengajarkan pada orang. Wa innahu khasirun, orang yang seperti ini nih, orang alim, tidak beramal dan tidak mengajarkan, fa innahu khasir, itu ruginya luar biasa, min kulli wajhin, rugi dari segala segi, wa halikun ala kulli hal, wa halikun, binasa ala kulli hal, dalam segala keadaan. Gak ada kebaikan sih, punya ilmu buat sendiri tapi nggak diamalkan, boro-boro mengajarkan ke yang lain, nggak pernah. Kebaikannya apa coba? Amalin enggak, ngajarin ke orang enggak. Allah alam bisawab. Islam yabqa fihi khairun, sebab tidak ada kebaikan, khairun, tidak ada kebaikan di dalam dirinya, wala naf'un al battahata, dan tidak ada kegunaan, tidak ada manfaat sama sekali. Punya ilmu tapi kok nggak diamalkan, tidak diajarkan kepada orang. Allah alam bisawab. Wa ahsya, dan saya, pengarang kitab ini, khawatir ayyakuna minal ladzina qala fihim alaihi salam, khawatir menjadi orang yang sabda Rasulullah di bawah ini, yu'maru bi aqwamin min hamalatil qur'ani ilan nar. Hadis Rasulullah SAW, yu'maru bi aqwami min hamalatil Qur'an, malaikat akan diperintahkan
untuk membawa sekelompok orang dari para penghafal Al-Quran ke neraka qabla abadatil ausani, sebelum para penyembah berhala. Fayaquluna, lalu mereka nih para penghafal Al-Quran ini bertanya, yubda'u bina qabla abadatil asnam, mengapa kok saya dulu, kenapa dimulai dengan diri kami sebelum para penyembah berhala? Begitu. Ada sesuatu. Wa yuqalu lahum, lantas dikatakan kepada mereka, na'am, ya, kamu dulu. Laisa may ya'lamu kamal la ya'lam. Tidak sama kan orang yang ya'lam, orang tahu, kamal la ya'lam, dengan orang yang tidak tahu. Yang tahu dulu yang diseret ke neraka. Kenapa? Tidak mengamalkan, tidak mau mengajarkan pada orang lain. Artinya tidak sama orang tahu dengan orang yang tidak tahu. Makanya berat ketika kita sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Kalau boleh dibandingkan, masih mending nggak tahu, kita nggak beramal. Kalau orang sudah tahu itu berat. Kewajiban orang yang sudah tahu, orang yang alim, amalkan, itu kewajibannya. Allah alam bisawab. Wa in kana al-alim, lalu jika ada orang alim, ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allimu, jika ada orang alim yang menyertai keadaan dirinya tidak beramal dengan ilmunya dia, wa la yu'allimu, dan ia tidak pula mengajarkannya ilmunya kepada orang lain, yad'u ila syarri, selalu mengajak orang kejelekan, wa yaftahu lil amati abwabat ta'wilati warrukhasi, dan dia juga nih wa yaftahu, membuka pintu-pintu abwabat ta'wilah, pintu-pintu bagi orang-orang awam akan berbagai penafsiran, warrukhasi, berbagai dispensasi keringanan, kemudahan hukum agama. Tujuannya apa? Mengajak orang kepada kejelekan, dan biar orang itu jelasin dah kok ringanan agama ini begini-begini. Akhirnya orang meringankan hukum agama, memunculkan orang kemudian meringankan, menganggap enteng urusan agama gitu. Sudah mengajak kejelekan pun menceritakan begitu. Orang alim sih tahu rusuh-rusuhnya itu, tapi nggak benar gitu. Wa yulaqqinuhum mukhada'ati wal hiyali, menuntun mereka itu orang-orang awam, orang yang nggak ngerti lah, al-mukhada'ati, berbagai muslihat, wal hiyali, rekayasa dengannya tipu muslihat, rekayasa, allati yakhrujuna biha, yang mereka keluar terbebas dengan muslihat tadi, rekayasa itu, minal huquqillati alaihim, sesuatu hak yang wajib atas diri mereka, agar terbebas dari hak yang wajib. Gak apa-apa, gak sodako, kalau keluarganya kurang, ringan kok, diringankan agama itu gitu. Akhirnya orang menyepelekan, menganggap ringan hukum sodako zakat.
sudah waktunya zakat, sudah nyampe nisab, artinya apa? Dibikinlah supaya jangan wajib zakat. Contoh kecil, orang akhirnya menganggap enteng saja hukum-hukum agama. Gara-gara siapa? Orang alim tadi, ulama su, orang alim yang su. Wa yatawassaluna biha, dan mereka dapat sampai dengan muslihat itu ila akhdhi huquqin nas, sampai kemudian mengambil hak-hak orang lain, menyerobot hak orang. Fahuwa syaitanun, maka orang alim semacam ini, kata pengarang ini, syaitan itu sebenarnya itu setan yang sangat durhaka, mengajak orang itu seperti itu, menjelaskan ilmu-ilmu yang begitu tapi niatnya sudah jahat itu. Orang awam akhirnya apa? Mengambillah hak-hak orang lain, bukan haknya diambil. Wa fajirun mu'anidun, kata beliau ini, pengarang ini, itu orang alim seperti ini setan yang sangat durhaka dan penyeleweng yang menantang lillahi wa rasulihi, menantang kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah min zalik. Allah alam bisawab. Faqadis tahlafahu syaitan, sungguh setan itu telah meminta orang alim itu sebagai penggantinya. Wa ja'alahu naiban anhu, dan menjadikannya wakil dari dirinya itu dalam hal apa? Fil fitnati, menebar fitnah, wa dhalalati, kesesatan, wal ihwa'i, dan penyelewengan, wa huwa indallahi, dan ia di sisi Allah, termasuk orang-orang innalladzina sabbahahum bil hamiri, orang-orang yang Allah menyerupakan diri mereka itu bil hamiri, dengan keledai, wal kilabi, dan anjing, fil khissati wal muhanati, keledai dan anjing dalam hal rendah dan hinanya. Orang alim tapi mengajak keburukan, biar orang menganggap ringan saja hukum-hukum agama, biar orang mengambil hak-hak yang bukan haknya dengan topeng agama lah sebagainya. Tipu muslihat yang haram dibuat remang-remang, yang halal dibikin yang haram dibikinlah supaya jadi halal. Itulah masuk. Wa illa fal hamiru, dan jika tidak demikian, fal hamiru wal kilabu khairum minhu, maka keledai dan anjing itu, kata pengarang itu lebih baik dibanding orang alim tersebut. Subhanallah. Li'annal hamir wal kilabu, karena keledai dan anjing itu akan menjadi tanah. Wa huwa yasiru ilan nar, sedangkan orang alim itu akan menjadi kembali ke neraka, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, masalul ladzina hummilut taurati, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, summa lam yahmiluha,
kemudian mereka tiada memikulnya. Kama salil himari, seperti keledai, yahmilu asfaro, yang membawa kitab-kitab yang tebal, kitabnya banyak, namanya himar, bawa kitab tapi dia nggak ngerti isinya kitab itu apa. Jangan sampai kemudian seperti itu. Apalagi sudah tahu lantas tidak mengamalkannya. Masalul ladzina humilut taurati summa lam yahmiluha kama sal himar yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Jumu'ah ayat 5. Jangan sampai, artinya apa? Jangan sampai himar, kayak himar bawa kitab di punggungnya tapi nggak ngerti yang dibawa itu apa, nggak tahu isinya. Artinya apa? Diusahakan kita di saat membaca Al-Quran pun kita tahu apa yang kita baca. Itu loh maksudnya. Diusahakan apa sih pesan di situ? Apa pesan Allah di situ? Apa perintah Allah di Quran itu? Ketika kita membaca, jangan sampai seperti keledai. Ya kemudian keledai bawa kitab nggak ngerti deh. Isinya apa nggak ngerti. Allah alam biswab. Faqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fangsalahu minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atsbahu syaitan fakana minal ghawin, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang ghawin, orang yang sesat. Al-A'raf 175. Maka diusahakan ketika kita punya Al-Quran, kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita coba pahami pesan Allah, perintah Allah, larangan Allah, lakuin dah apa yang ada di dalamnya. Terakhir, ila qaulihi, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaannya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tasrukhu yalhas. Anjing itu jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia tetap mengulurkan lidahnya juga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.